Mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-51. Mazmur pasal yang ke-51. Kita akan membaca dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-21. Mazmur pasal yang ke-51. Ini adalah bagian yang kedua dan yang terakhir kita membahas dari Mazmur ini sebelum kita kembali ke dalam kitab 2 Samuel, ya. Ini adalah karena sangat relevan sekali juga doa pertobatan Daud ini dengan apa yang terjadi di dalam 2 Samuel. Mari kita membaca sekali lagi bagian ini secara bergantian. Saya akan membaca ayat 9, Saudara ayat 10, bergantian seterusnya sampai ayat yang ke-21. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, dan hapuskanlah segala kesalahanku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami bersyukur boleh membaca akan doa dari hamba-Mu Daud yang sungguh-sungguh menyatakan isi hati seorang anak Tuhan, seorang hamba-Mu yang sungguh-sungguh mengenal Engkau, yang sungguh-sungguh bertobat dari segala dosa dan kesalahannya, dan kembali kepada Tuhan, berseru memohon belas kasihan Tuhan, datang kepada Tuhan dan meninggalkan dosa, dan hati yang diperbaharui oleh Tuhan, karena anugerah, belas kasihan, dan kasih setia-Mu. Tuhan, pimpinlah kami ketika kami merenungkan akan doa daripada Daud ini, sehingga kami boleh sungguh-sungguh juga memiliki hati seperti Daud, memiliki hati yang mengenal akan Tuhan yang telah menyelamatkan kami, yang telah mati bagi kami, yang telah menebus kami dari dosa-dosa kami. Tuhan, bentuklah hati kami, sehingga kami memiliki hati seperti anak-anak Tuhan yang sejati, yang sungguh memuliakan Tuhan, dan sungguh menyadari akan dosa dan kesalahan kami, meninggalkan dosa dan kembali dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berkati kami dan pimpin setiap kami. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, sehingga dia boleh memberitakan firman-Mu yang penuh dengan kuasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, ini adalah bagian kedua dan terakhir. Mungkin sebagian saudara yang ikut retreat 2 minggu yang lalu tidak sempat 2 minggu yang lalu, ya 2 minggu yang lalu betul ya,
tidak sempat mendengar akan khotbah ini, tapi kalau saudara ingin mendengarnya masih ada di YouTube sebenarnya. Ya, setiap kali khotbah kita sekarang semuanya setelah minggu selesai, mulai Senin atau Selasa itu ditaruh di YouTube hanya khotbahnya saja. Ya, jadi saudara kalau mau mengikuti akan Mazmur 51 part 1, part E, ya sudah masih bisa mendengarnya di YouTube. Hari ini kita masuk ke dalam part kedua, ya, part B daripada Mazmur 51 ini yang merupakan doa pertobatan Daud, ya. Dan kita melihat di sini adalah pertobatan sejati dari seorang anak Tuhan yang sangat penting untuk kita mengerti, karena tanpa pertobatan yang sejati ini maka tidak ada keselamatan di dalam kehidupan kita. Ya. Dan poin terakhir daripada khotbah 2 minggu lalu, bagian yang pertama adalah kita melihat bahwa dosa itu bukan hanya suatu perbuatan. Ya, ini poin yang terakhir yang kita bahas. Saya recap sedikit dan kemudian melanjutkan pemikiran ini. Bahwa dosa itu bukan hanya satu perbuatan, tetapi dosa itu adalah satu kondisi diri kita, keadaan diri kita. Ayat 7, ayat 8 itu Daud berseru di situ bahwa sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Daud menyadari waktu ini adalah doa Daud setelah dia bersalah terhadap Batsheba, bersalah membunuh akan Uria, kita tahu konteksnya. Tetapi Daud menyadari bahwa segala dosanya itu bukan hanya sekedar perbuatan dia. Dia katakan juga dia bukan hanya bersalah kepada Batsheba, kepada Uria, kepada keluarga Uria yang anaknya telah dia bunuh, tetapi terutama dia bersalah kepada Tuhan, yang hanya kepada Tuhan, terutama kepada Tuhan. Dia telah bersalah dan berbuat hal yang jahat di mata Tuhan. Tetapi dan juga dia mengatakan di sini bahwa dosa yang dia lakukan itu dia menyadari bukan hanya perbuatan dia yang berdosa, dia menyadari problem dari dirinya itu, problem daripada apa yang dia hadapi bukan sekedar perbuatan yang berdosa, tetapi lebih dalam daripada itu dirinya sendiri. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dia sadar dia adalah orang yang berdosa, bukan sekedar orang yang berbuat dosa, tetapi dia adalah orang yang berdosa. Ini itu poin terakhir kita membahas bahwa ini kita harus membedakan, ya, bahwa antara doing dengan being, antara perbuatan kita dengan diri kita sendiri, antara buah, kalau kita ilustrasikan antara buah dari sebuah pohon, antara buah dengan pohonnya, Persoalan manusia, persoalan saudara dan saya, persoalan orang di dalam dunia ini bukan hanya masalah buahnya, bukan hanya masalah perbuatannya yang bisa kelihatan, tetapi masalah jauh lebih dalam, jauh lebih problematik dari itu, jauh lebih dalam daripada persoalan ini, lebih serius daripada sekedar perbuatan dan juga buah daripada hidup kita, tetapi yang lebih dalam adalah diri kita sendiri, beingnya, pohonnya sendiri yang sudah rusak sampai ke akar-akarnya. Saudara sekalian, karena itu di dalam ayat yang ke-12 yang tadi kita baca, juga Daud berdoa seperti demikian. Dia berkata, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ya, ini Indonesia tidak terlalu kuat sebenarnya bahasanya, mengatakan jadikanlah hatiku tahir, sepertinya hatinya kotor terus dijadikan bersih gitu ya, pengertian seperti itu ya. Tetapi dalam bahasa Inggrisnya lebih tepat adalah create in me a pure heart. Jadi create, ciptakan, bukan hanya jadikan, itu ambigu kalimatnya ya, tetapi ciptakanlah hatiku, hati yang bersih, hati yang murni, oh God, and renew a steadfast spirit within me. Jadi dia tahu persoalannya adalah kalau persoalannya bukanlah hanya perbuatan dia, persoalannya bukan hanya buahnya, maka persoalannya adalah dirinya sendiri. Maka yang harus dikerjakan, yang harus terjadi di dalam dirinya adalah Tuhan memberikan hati yang baru, create a pure heart within me. Ya,
Ini sesuatu yang penting yang sebagian besar mungkin sudah tahu, ya, tetapi ini sesuatu yang terus perlu diingatkan dan semakin disadarkan kembali bahwa ini sesuatu yang sangat penting, sangat unik, berbeda, yang membedakan kekristenan dari bahkan agama-agama yang lain. Membedakan, inilah salah satu keunikan yang penting. Bahwa agama-agama mengajarkan perbuatan-perbuatan karena menganggap persoalan manusia adalah di dalam perbuatannya. Agama-agama mengajarkan kita untuk berbuat baik, melakukan ini, melakukan itu. Engkau harus berpuasa, kau harus melakukan ini, melakukan itu. Bahkan kau harus memiliki pikiran yang baik, harus memiliki motivasi yang baik, dan sebagainya. Harus melakukan dan memiliki hati yang baik. Tetapi persoalannya, bagaimana saya bisa melakukan itu semua? Kalau persoalannya adalah diriku sendiri, Alkitab mengatakan persoalannya bukan hanya buah yang busuk, tetapi pohonnya yang sudah rusak. Maka bagaimana pohon yang rusak itu, yang tidak baik itu bisa menghasilkan buah yang baik kalau pohonnya sendiri tidak dibereskan? Ini menjadi persoalan, menjadi secara Alkitab mengajar sesuatu yang sangat penting. Kalau persoalan manusia hanyalah perbuatan-perbuatan kita, hanya buahnya saja yang busuk, yang jahat, maka Kristus tidak perlu datang ke dalam dunia. Dan itulah memang di dalam agama-agama tidak ada Tuhan yang datang ke dalam dunia. Tidak ada juru selamat yang datang. Tidak ada juru selamat yang mati bagi mereka. Tidak ada. Hanya memberikan perintah. Yang kita semua secara umum boleh mengatakan itu perintah yang baik. Perintah yang baik. Tidak ada agama yang memerintahkan kita untuk berbuat jahat. Tidak ada. Melakukan perbuatan yang baik. Pikiran yang baik. Melakukan sembahyang. Melakukan itu. Itu adalah hal-hal yang baik yang diperintahkan oleh agama. Tetapi tidak ada di dalam agama pun Tuhannya, juru selamatnya datang mati untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk mengerti inti daripada iman kekristenan. Tetapi persoalannya adalah pengertian agama, religious thought, ya, religious thinking itu seperti demikian, bahwa hidup itu hidup iman, hidup agama kita, hidup kekristenan, ya kadang-kadang itu sudah masuk juga di dalam kekristenan sebenarnya. Ini persoalannya, kita sadar tidak sadar, mungkin secara konsep kita tahu, tetapi secara hidup realita kadang-kadang kita masih terperangkap oleh cara berpikir agama, cara berpikir orang yang beragama. Misalnya buku yang sudah cukup lama, waktu dulu pernah kita bahas panjang, cukup lama di Pemuda, sudah cukup lama, yaitu Christless Christianity. Si Michael Horton menulis buku Christless Christianity. Dia mengatakan di dalam gereja sekarang juga cukup banyak, ya, mengubah yang apa yang disebut sebagai good news, Injil, Evangelion, itu adalah good news, berita baik, kabar baik. Itu sekarang sudah dirubah menjadi bukan lagi good news, tetapi good advice. Good advice. Ya. Khususnya dia menyoroti apa yang disebut sebagai moralistic therapeutic deism. Ya, kita tidak bahas secara detail, sudah boleh menyelidiki sendiri. Tapi pada intinya mau mengajarkan, ini adalah pengajaran moral, moralistik, terapeutik, itu supaya kamu hidupnya lebih baik. Ya, deism itu adalah Tuhan ada sih, tetapi dia tidak involved di dalam hidup kita sebenarnya. Dia memang yang menciptakan semuanya, tetapi dia seperti orang yang membuat jam, dia bikin jamnya, semua diputar jamnya sampai penuh, terus udah ditaruh dan jalan sendiri, sudah tidak involved. Jalan sendiri, tik tok sampai jamnya habis, mati. Dia sudah tidak involved, tidak menopang dan sebagainya. Jadi mirip sebenarnya ada atau tidak ada Tuhan itu hampir tidak ada bedanya di dalam hidup yang diajarkan oleh gereja dan hidup anak-anak Tuhan. Jadi moralistic therapeutic deism itu adalah satu pengajaran moral yang membuat kita jadi lebih baik. Sudah, saya tidak tahu, sudah datang ke gereja apakah supaya hidup kita menjadi lebih baik. Kita ingin menjadi seorang suami yang lebih baik. Kita ingin menjadi seorang istri yang lebih baik. Kita ingin menjadi seorang pekerja yang lebih baik.
Kita ingin menjadi manusia yang lebih baik. Bukan hal-hal itu tidak penting. Tentu itu sesuatu yang penting. Kita jadi anak-anak Tuhan bukan menjadi suami yang lebih jelek, bukan gitu. Ya, bukan itu maksudnya. Tetapi kita perlu menjadi suami, istri, pekerja dan sebagainya yang lebih baik. Itu sesuatu yang penting. Tetapi itu bukanlah inti daripada kekristenan. Itu bukanlah inti kekristenan. Kalau itu menjadi inti, kalau kita datang ke gereja untuk kita mendapat good advice, untuk mengatasi depresi, untuk menjadi suami yang lebih baik, istri lebih baik, maka sesungguhnya kita tidak perlu Tuhan untuk menjadi suami yang lebih baik. Kita tidak perlu Tuhan untuk menjadi pekerja yang lebih baik. Banyak pekerja-pekerja, orang-orang yang kerja profesional, yang bekerja, yang orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi mereka lebih rajin, lebih berprestasi daripada orang-orang Kristen. Kita tidak perlu Tuhan untuk mengatasi stres. Banyak sekali self-help book, banyak psikolog, psikiater. Kita tidak perlu Tuhan. Maka itu gereja Michael Horton mengatakan ini adalah Christless Christianity, kekristenan yang tidak ada Kristusnya, yang tidak perlu Kristus. Kita hanya perlu mendengar good advice. Good news sudah diubah menjadi good advice. Saudara sekalian, Mazmur 51 ini dari sini kita belajar melalui doa Daud bahwa mengajarkan bahwa Alkitab itu, firman Tuhan itu melihat hidup kekristenan itu jauh lebih dalam dari sekedar perbuatan-perbuatan agamawi. Ya. Kalau hati kita tidak beres, kalau seperti doa Daud sadar persoalannya jauh di dalam hati, karena itu dia berseru, create in me a pure heart, O God. Kalau tidak ada hati yang baru, tidak ada hati yang bersih, tidak hati yang sungguh-sungguh yang Tuhan berikan, maka segala perbuatan-perbuatan agamawi kita, termasuk saudara datang ke gereja, kalau hanya untuk menenangkan hati nurani, karena supaya tidak rasa bersalah, maka kita memberi persembahan karena kita rasa dengan persembahan kita seolah-olah Tuhan boleh disenangkan supaya saya boleh mendapat lebih banyak berkat, atau supaya Tuhan tidak murka, saya mendapat Tuhan tidak mendapat, supaya saya tidak mendapat malapetaka dan sebagainya. Saya seolah-olah memberi persembahan supaya ya saya ingin menjadi orang yang lebih baik lah, begitu. Tapi tanpa hati yang sudah diperbaharui, maka Daud di sini berkata bahwa Tuhan tidak berkenan kepada semuanya itu. Semana pujian kita, persembahan kita, datang ke gereja, ikut persekutuan doa, semua pelayanan kita, Tuhan tidak berkenan. Tuhan berkatakan di sini ayat 18, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Tuhan bahkan di dalam bagian lain dia aku jijik, aku muak terhadap persembahanmu. Kalau hatimu jahat, hatimu tidak berubah, aku muak terhadap persembahanmu. Datang kepada Tuhan, kalau itu masih ada di dalam pikiran, hati kita, itu menjadi sesuatu yang bisa menjadi salah. Sehingga bahkan persembahan, siapa yang bisa bilang persembahan kita datang membawa persembahan kepada Tuhan? Agama apapun akan mengatakan dewa pasti senang. Allah mereka pasti senang ketika kita datang memberi persembahan, apalagi persembahan yang besar, yang banyak, kerbau, kambing, sapi yang paling besar, uang yang banyak, ribuan dolar, ratusan ribu dolar. Kita beri persembahan kepada Tuhan. Pasti agama-agama mengatakan dewa pasti senang terhadap persembahan itu. Tapi Alkitab mengatakan kalau hatimu tidak beres, hatimu tidak berubah, tidak ada hidup yang baru di dalam jiwa kita, maka Tuhan berkata, aku jijik, aku muak terhadap persembahanmu. Aku tidak berkenan. Tuhan tidak berkenan kepada korban persembahan sembelihan. Sekiranya ku persembahan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Saudara sekalian, ini adalah sesuatu yang
sangat penting bagi kita sekalian untuk mengerti. Karena banyak orang Kristen itu yang merasa oke, hidupnya oke, sepanjang saya tidak berbuat jahat, ya, sepanjang saya tidak berzina, sepanjang saya tidak mabuk-mabukan, sepanjang saya tidak berjudi, sepanjang saya ke gereja, ya, meskipun online, mungkin sebagian masih online, dan Karis sudah datang, ya. Kadang-kadang kita merasa oke, sepanjang saya kasih persembahan, hidup tidak merugikan orang lain. Tidak, saudara. Tidak, Alkitab mengatakan tidak. Tuhan mengatakan di sini, engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya kau persembahan korban bakaran kau tidak menyukai. Ayat 19, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina. Sudah melihat di sini. Bukan perbuatan persembahan apa yang kita lakukan, tetapi bicara tentang jiwa yang hancur. The sacrifice, persembahan yang berkenan kepada Tuhan adalah a broken spirit, a broken and contrite heart. Oh God, you will not despise. Hati yang hancur, hati yang sungguh-sungguh bertobat dari dosa-dosa kita. Datang dengan hati yang sungguh-sungguh dipersembahkan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita. Bukan hanya melihat luar dan apa yang kita lakukan. Biarlah hari ini sudah menguji diri kita masing-masing, sudah hati masing-masing. Apakah engkau pernah datang kepada Tuhan dengan jiwa yang hancur? Apakah engkau pernah datang kepada Tuhan dengan hati yang patah dan remuk, yang memohon belas kasihan Tuhan? Itu bukan hanya hidup pertama kali. Kalau kau belum pernah mengalami itu, belum pernah sungguh-sungguh datang kepada Dia dengan jiwa yang hancur, itu salah satu tanda bahaya sekali. Bahaya sekali segala apa yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan luar kita yang kelihatan oke, kelihatan baik. Kita tidak merugikan orang lain, kita bahkan kasih persembahan kepada gereja. Ya, kita bahkan mungkin menolong orang lain. Tapi kalau tanpa hati yang remuk, tanpa hati yang patah di hadapan Tuhan, tanpa hati yang menyadari bahwa seluruh hidupku adalah karena anugerah Tuhan. Aku ada sebagaimana aku ada karena anugerah Tuhan. Betul-betul menyadari tidak ada bagian apapun aku boleh diselamatkan. Aku boleh diterima oleh Tuhan. Diterima oleh Tuhan, berkenan kepada Tuhan at the very beginning dan juga selanjutnya sebenarnya adalah tidak ada bagian apapun dari hidup kita, dari apa yang tidak ada kontribusi apapun dari kita. Kita boleh datang, boleh diterima oleh Tuhan semata-mata karena belas kasihan, anugerah Tuhan, Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Tadi kutipan Pak Paul mengatakan panggilan beribadah. Sudah masih ingat tadi panggilan beribadah awal 2 Korintus 5 ayat 17. Ya, barusan setengah jam yang lalu. Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, ini bicara tentang being, tentang pohonnya. Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah new creation, ciptaan baru. Inilah pertama-tama bicara tentang kekristenan, bicara tentang new creation. Dan bagaimana menjadi new creation di dalam Kristus. Bagaimana bisa di dalam Kristus kita beriman di dalam Kristus. Mengapa di dalam Kristus kita boleh menjadi ciptaan baru? Karena Kristus telah mati bagi kita. Dan melalui berita Injil yang diberitakan, yang berisi, berkonten kematian dan kebangkitan Kristus, maka Roh Kudus bekerja di dalam hati jiwa kita sehingga kita boleh percaya, beriman, dan Roh Kudus membawa kita, mempersatukan kita dengan Kristus di dalam Dia. Di dalam Dia
Aku sudah mati, diriku mati. Manusia lamaku mati di dalam dosa, di dalam Kristus. Galatia pasal 2 mengatakan, aku mati. Diriku bukan hanya sekedar perbuatanku yang jahat. Diriku sendiri mati. Manusia berdosa, aku mati bersama dengan Kristus. Ketika Kristus mati di atas kayu salib, aku telah disalibkan bersama-sama dengan Kristus, Paulus katakan. Namun aku hidup, aku sekarang masih hidup. Tapi hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Sekali lagi, iman di dalam, faith in. Iman di dalam union with Christ. Iman di dalam anak Allah, di dalam anak Allah Yesus Kristus yang telah menyerahkan nyawanya bagiku, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan nyawanya untuk aku. Aku melalui iman pekerjaan Roh Kudus yang memberi hidup yang baru, kita dipersatukan dengan Kristus. Manusia lamaku sekarang mati, sudah mati. Aku hidup. Namun bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Barang siapa di dalam Kristus, union with Christ, sekali lagi, dia adalah ciptaan baru. Ini dulu yang harus dibereskan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini sekali lagi sesuatu yang kita perlu diingatkan, bahwa karena akan sangat bahaya kalau ada di antara saudara-saudara jemaat IREC Melbourne yang mengira saudara orang Kristen karena saudara aktif melayani, karena saudara datang ke gereja, karena saudara memberi persembahan kepada Tuhan, memuji Tuhan. Tetapi Tuhan sama sekali tidak mengenal engkau. Kalau engkau belum memiliki hidup yang baru. Kalau engkau tidak pernah datang kepada Tuhan dengan jiwa yang hancur dan remuk. Tidak pernah berseru kepada Tuhan, ciptakanlah, berikanlah hati yang baru kepadaku. Karena Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius pasal yang ke-7, nanti di akhir zaman ada orang-orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu? Ini orang-orang yang aktif ini, bahkan mungkin pendeta. Bukankah kami sudah bernubuat demi namamu? Bukankah kami sudah mengusir setan demi namamu? Bukankah kami sudah melakukan mukjizat-mukjizat demi namamu? Semuanya perbuatan. Tapi pada saat itu Tuhan Yesus mengatakan, aku akan berterus terang mengatakan kepada mereka, nyala daripadaku semua pembuat kejahatan. Aku sama sekali tidak mengenal engkau. Kalau orang-orang yang melakukan ini semua bisa tidak dikenal Tuhan, artinya mereka adalah orang-orang yang tidak diselamatkan. Artinya mereka orang-orang yang belum pernah memiliki hidup yang baru. Bagaimana saudara mengira, saudara yang datang ke gereja memberi persembahan sedikit-sedikit, bisa mengatakan, kau adalah orang yang diselamatkan? Saudara sekalian, biarlah kita ingatkan sekali lagi bahwa kekristenan pertama-tama bukan masalah perbuatan, tetapi masalah hati yang baru, masalah hidup yang baru. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita sungguh-sungguh bertobat, meninggalkan dosa. Sungguh-sungguh menyadari bahwa seperti Daud di sini berseru, dia seruan doanya mulai berkata kepada Tuhan, have mercy on me, O God, according to your unfailing love. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Karena dia tahu, hanya karena belas kasihan Tuhan, hanya karena God's mercy, dia boleh diselamatkan. Sudah ingat di situ, bahwa ketika kita diselamatkan, biarlah kita betul-betul sadar, tidak ada apapun yang kita lakukan untuk kita boleh diselamatkan. Tidak ada apapun. Ketika kita masih lemah, Kristus telah mati bagi kita. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati bagi kita. Ketika kita masih menjadi musuh daripada Allah, Kristus telah mati bagi kita.
Bagi kita itu, siapa kita itu? Kita itu adalah orang-orang yang tentu di dalam kekekalan Tuhan memilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi di dalam hidup kita, dalam pengalaman hidup kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat. Sungguh-sungguh menyadari tanpa Tuhan, aku akan binasa. Tanpa belas kasihan Tuhan, tanpa Tuhan memberikan hidup yang baru. Tidak ada bagian apapun sudah melihat di situ. Memang kita harus beriman, tetapi iman itu bukan bagian kita. Iman itu bukan perbuatan kita. Iman itu, Martin Luther mengatakan, iman itu adalah seperti tukang minta-minta yang menaikkan tangannya yang kosong. Dan berkata, have mercy on me, O God. Itulah iman yang sejati. Tidak ada perbuatan, tidak ada bagian kita di dalamnya. Iman itu adalah, Martin Luther mengatakan, seperti orang beggar, mengangkat tangan yang kosong. Have mercy on me, O Lord. Saudara sekalian, biarlah kita semua di sini sungguh-sungguh menyadari akan hal itu. Hanya karena kita diselamatkan semata-mata karena anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Only by grace, only in Christ. Yang kita terimanya hanya melalui iman. Tidak ada bagian kita di situ. You are justified by the grace of God only. In Christ only. And you receive it through faith only. Sekali lagi, iman itu memang kita harus percaya, tetapi percaya itu bukan perbuatan, bukan bagian pahala kita, bukan kontribusi kita. Karena iman itu adalah tangan yang kosong yang berseru, have mercy on me, O Lord. Biarlah kita boleh sungguh-sungguh menyadari akan hal ini. Dan kita boleh menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat. Sungguh-sungguh sadar bahwa aku ada sebagaimana aku ada karena anugerah Tuhan. Sekali lagi ini poin yang sering saya katakan sebenarnya ya di dalam berbagai cara. Tapi biarlah saudara diingatkan sekali lagi akan hal ini. Karena ini akan mengubah seluruh hidup kita ketika pohonnya dirubah. Martin Luther, C.S. Lewis mengatakan Tuhan datang itu bukan untuk memperbaiki pohon kita yang rusak, ya buah-buah yang rusak itu, buah-buah yang busuk itu dicabutin, diganti buah-buah yang baru. Tidak. Tuhan datang bukan melakukan itu. Tuhan Yesus datang bukan untuk membetulkan gigi kita yang banyak lobangnya atau semuanya lobang, ditambal, di-drill, ditambal, pakai crown. Tidak. Tuhan tidak datang bukan untuk melakukan itu. Tuhan datang bukan untuk menyiksa hidup kita yang masih belum berubah hatinya, yang hatinya masih manusia lama, tapi dipaksa untuk melakukan yang baik. Kamu harus berbuat baik, harus melakukan itu. Dan perubahan yang kosmetik, perubahan yang di luar. Tidak. Tuhan Yesus Kristus mengatakan datang untuk mencabut semua gigimu itu. Seluruh gigimu yang sudah berlubang, yang sudah rusak itu dicabut seluruhnya. Pohon yang menghasilkan buah yang busuk itu bukan buahnya yang diperbaharui terlebih dahulu, tetapi pohon itu dicabut sampai ke akar-akarnya. Tuhan datang bukan untuk menyiksa manusia lamamu, tetapi dia membunuh manusia lamamu. Dan kemudian dia memberikan gigi yang baru, menanam pohon yang baru, memberikan hidup yang baru. Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Manusia lama yang dikuasai dosa sudah mati, sudah berlalu. Sekarang aku hidup adalah seluruh hidupku adalah milik Tuhan. Ketika kau menyadari itu, kau baru sadar betul-betul. Waktu kita, uang kita, seluruh hidup kita, seluruh waktu kita
adalah milik Tuhan. Adalah milik Tuhan. Bila kau boleh berseru Tuhan, berarti kalau ini milik Tuhan, Tuhan pakailah sesuai dengan apa yang kau inginkan. Tentu berbeda-beda Tuhan akan pakai kita, berbeda-beda, caranya berbeda-beda. Tetapi intinya sama. Engkau dan saya kalau adalah ciptaan baru di dalam Tuhan, kita adalah milik Tuhan dan Dia akan pakai sesuai dengan kedaulatannya. Ada yang Tuhan berkati dengan segala seperti orang melihat semuanya ini memang hidup yang diberkati Tuhan. Seperti Petrus, dia berkhotbah 3.000 orang bertobat. Satu kali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Luar biasa Tuhan. Ini hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Tapi Alkitab juga menyatakan orang seperti Stefanus yang juga dipakai oleh Tuhan, yang adalah milik Tuhan. Kalau orang dunia melihat ini orang yang dihukum dan dikutuk oleh Tuhan. Karena apa? Karena dia berkhotbah 3.000 batu datang kepada dia. Mati, langsung dia mati. Tapi Alkitab menegaskan ini adalah dua-dua hambaku. Ini adalah dua-dua hambaku yang memiliki hidup yang baru, yang seluruh hidupnya diserahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan pakai dengan cara yang berbeda-beda. Biarlah kita boleh sungguh-sungguh menyerahkan hidup di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan pakai dengan berbeda-beda, tetapi intinya sama. Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Melalui apa yang kita katakan, yang kita kerjakan, melalui yang kita hidupi. Dan ketika kita ada di publik, hidup di banyak orang, ataupun ketika kita sendiri, di kamar kita, di komputer kita, Tuhan dipermuliakan di situ. Hal yang kedua, saudara sekalian. Hal yang kedua adalah ketika kita sungguh-sungguh mengerti kalau kita itu diselamatkan, diberi hidup yang baru, semata-mata karena anugerah Tuhan di dalam Kristus saja. Bahwa tidak ada bagian dari hidup kita sekali sedikit pun di dalam kontribusi kita di dalam keselamatan dan hidup yang baru yang kita miliki. Semuanya karena anugerah Tuhan. Maka konsekuensi yang pertama yang kita belajar dari kitab Mazmur, ada banyak konsekuensi sebagai hidup orang anak Tuhan, tapi yang berdasarkan kitab Mazmur 51 ini kita boleh belajar hal yang penting juga, bahwa konsekuensi pertama adalah ada sukacita yang besar. Sukacita yang besar bagi kita yang ada di dalam Tuhan. Roma pasal 8, 1 mengatakan, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Di dalam Kristus sekali lagi ya. There's no condemnation for those who are in Christ. Sekali lagi, in Christ, in union with Christ. Tidak ada lagi penghukuman. Tidak ada lagi penghukuman, tidak perbuatan apapun. Kita masih bisa berdosa tentu sebagai anak-anak Tuhan, ya, orang yang sudah diberikan hati yang baru, hidup yang baru, bukan tidak bisa berdosa. Masih bisa berdosa. Daud adalah orang yang sudah contoh yang paling jelas. Masih bisa berdosa. Tetapi kita ada kelegaan, kita akan bertobat, kita akan gelisah di dalam dosa kita. Tuhan akan menarik kita, terus membawa kita kembali kepadanya, dan kita tahu bahwa tidak ada apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan, termasuk dosa-dosa kita. Termasuk dosa-dosa kita. Karena itu ada sukacita yang besar. Di dalam Mazmur 51 ini, Daud berkata dalam ayat yang ke-10, dalam doanya ini dia berkata, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Ayat yang ke-14a, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Restore to me the joy of your salvation. Daud sadar dosa-dosanya itulah yang justru membuat dia tidak bisa bersukacita. Tetapi ketika dia datang bertobat kembali kepada Tuhan,
Dan dia sekali lagi mengerti keselamatan dan hidupnya ada di tangan Tuhan. Dan semata-mata karena anugerah Tuhan. Maka dia berseru, "Restore to me the joy of your salvation." Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, sukacita karena selamat yang daripadamu. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita hal kerajaan Allah adalah seperti orang yang menemukan harta benda di ladang. Harta yang berharga, bernilai, luar biasa. Maka dia pulang. Dan dengan sukacita, dia menjual seluruh hartanya. Supaya dia bisa membeli tanah ini yang begitu banyak hartanya. Itulah salah satu ciri orang yang ada di dalam kerajaan Allah. Karena kita sadar tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang ada di dalam Kristus. Sehingga dosa-dosa kita tidak akan membawa kepada kematian yang kekal. Di sini Daud mengajarkan memang dosa itu akan membuat engkau sangat susah hati. Karena Tuhan tidak akan membiarkan umatnya terus berkubang di dalam dosa. Saya tidak tahu, ini kalimat yang sebelumnya kita sudah pernah bahas ya. Bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya. Dia akan terus ketika ketika Nathan diutus oleh Tuhan datang kepada Daud. Itulah bentuk anugerah Tuhan. Dan karena Tuhan tidak akan meninggalkan Daud. Dan tidak akan membiarkan Daud bersenang-senang, damai sejahtera di dalam dosanya. Tuhan datang. His love will not let us go. Saya nggak tahu, saudara dengar kalimat itu, dengar kebenaran itu, saudara. Tuhan tidak akan membiarkan saudara dan saya, kalau engkau adalah anak Tuhan, kalau dia sudah hidup di dalam kita, kita hidup di dalam dia, beriman, dipersatukan dengan Kristus, kita masih bisa berdosa, tetapi dia tidak akan biarkan kita terus-menerus di dalam dosa. Dia akan menggelisahkan hati kita, dia akan mendatangkan firman-Nya kepada kita, menegur kita. Dia akan menggoncang hidup kita. Menarik kita kembali kepada isi hatinya, kepada kehendaknya. Saya tidak tahu apakah engkau senang akan hal itu. Apa yang menjadi perasaanmu ketika firman Tuhan mengatakan demikian? Kalau engkau anak-anak Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan engkau tenang di dalam dosamu. Kalau engkau terus rasa, aduh susah nih, Tuhan jangan utik-utik aku ingin sedang melakukan ini, aku seneng ini. Meskipun aku tahu ini dosa, ini tidak berkenan kepada Tuhan hidupku, tapi jangan goncang-goncang aku. Kalau engkau merasa demikian, saya berharap tidak ada yang merasa demikian, karena fakta sudah datang ke gereja, saudara sedang digoncang oleh firman Tuhan, saudara sedang ditegur oleh firman Tuhan. Tapi kalau ada orang yang merasa demikian, itu justru bahaya sekali. Meskipun memang waktu kita berdosa kita tidak mau dirubah. Aku sudah nyaman di sini. Aku sudah menjalani hidup ini. Yang meskipun mungkin aku tahu orang-orang sudah pernah berkata, firman Tuhan mengingatkan aku, tapi enggak lah, aku tetap mau ini. Aku senang di sini. Dan kau semakin jauh dari firman Tuhan, kau semakin jauh dari khotbah yang menegur engkau. Kau hanya cari konfirmasi daripada membenarkan apa yang kau lakukan. Maka itu menjadi keadaan yang justru sangat-sangat bahaya. Ketika Tuhan, biarkan kau hidup di dalam dosamu. Nyamanlah jiwamu di dalam dosamu. Maka itu adalah keadaan yang sangat bahaya. Itulah seperti dokter yang mengatakan kepada seorang yang bandel terus makannya tidak mau diatur, makannya sembarangan, makannya banyak lemak, banyak gula, banyak garam dan sebagainya, dan makan yang enak-enak. Akhirnya dokternya sudah give up dan mengatakan, oke, mulai hari ini kamu boleh makan semaunya, karena hidupmu tinggal 1 bulan lagi. Sudah tidak ada pengharapan. Itu justru keadaan yang sangat-sangat berbahaya. Tapi bagi anak-anak Tuhan, saya percaya, saya berharap semua kita di sini
kalimat bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia akan terus menggelisahkan kita, membawa kita kembali kepada Dia dan menemukan kebahagiaan, sukacita yang sejati. Nyamanlah jiwamu di dalam Tuhan, di dalam kehendak-Nya. Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Hanya orang yang sadar miskin, tidak berdaya, bangkrut, itulah orang yang sungguh-sungguh berbahagia. Berbahagialah orang yang berduka cita karena dosanya, berduka cita karena melihat dosa orang-orang sekelilingnya. Dia berduka cita, dia datang kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, bertobat dan mendoakan juga orang-orang di sekelilingnya. Maka itu adalah orang satu-satunya macam orang yang akan berbahagia secara sungguh-sungguh, sejati, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara sekalian, inilah ciri dari orang yang sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh memiliki hidup yang baru. Dia akan memiliki sukacita yang sejati, sukacita yang dari Tuhan. Dia pergi menjual seluruh hartanya, seperti kerugian yang besar, menjual seluruh hartanya. Tetapi Matius 13 di situ menegaskan, menyatakan dengan teliti Matius menulis, dia pergi menjual seluruh hartanya dengan sukacita. Dia senang, dia sukacita, karena dia menemukan harta yang jauh lebih berharga daripada semuanya itu. Itulah anak-anak Tuhan yang sejati, yang akhirnya bisa mengatakan mati adalah keuntungan. Itu sukacita, karena untung. Kita semua mau untung yang benar. Bukan bicara tentang keuntungan materi, tapi yang keuntungan dari harta yang jauh lebih berharga, bernilai dari segala harta yang ada di dalam dunia ini. Karena ketika kita mati, kita meninggalkan semua harta, meninggalkan semua orang yang kita kasih, meninggalkan seluruh kenikmatan di dunia. Tetapi aku mendapatkan Kristus, maka aku untung. To live is Christ and to die is gain. Untuk itulah orang yang bersuka cita. Sekali lagi saudara, ujilah hatimu hari ini. Apa engkau mengikut Tuhan? Kau sungguh bersuka cita. Bukan berarti kita terus, ini bukan sukacita yang apa ya? Ketika kita dapat lotre, kita dapat hadiah, dapat message chair, gitu ya. Bersuka cita. Dapat bangku untuk massage, gitu ya. Bukan bersuka cita karena itu, tapi bersuka cita yang dalam. Bersuka cita yang kadang-kadang justru di dalam kesulitan, pergumulan, kita datang kepada Tuhan. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberi kekuatan. Di tengah segala pergumulan kita, di tengah segala penderitaan. Paulus mengatakan terus berkali-kali, I rejoice in suffering. Menyadari Tuhan memimpin, Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan membentuk kita di situ. Dan bahkan di dalam salah satu suratnya dia mengatakan, aku menderita sangat berat sampai kehilangan harapan, seperti bahkan atas hidup kami seperti sudah putus asa atas hidup kami karena kesulitan yang begitu berat. Tapi Paulus pun boleh bersuka cita di situ karena dia sadar itu pun Tuhan izinkan terjadi. Supaya kami tidak bersandar kepada diri kami sendiri, tapi bersandar hanya kepada Dia yang membangkitkan orang mati. Dan itu yang Tuhan inginkan. Dia bertumbuh, Paulus bertumbuh, berubah, dibentuk hidupnya. Sukacita yang dalam. Berbahagialah orang yang diampuni dosa-dosanya. Pemasmur mengatakan. Sukacita, sudah ada kesukaan yang dalam, yang di tengah segala tantangan yang ada. Tentu juga kita bisa bersuka cita di tengah segala anugerah yang orang katakan anugerah betul-betul, ya, keluarga yang baik, pekerjaan yang baik yang Tuhan berikan. Saudara-saudara seiman, itu tentu sesuatu yang sangat baik
yang kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Kita bersuka cita di dalam hal-hal itu. Tetapi sukacita terbesar adalah ketika kita diampuni dosanya. Ketika hidup kita, kalau ketika kita menyadari bahwa tidak ada lagi penghukuman. I'm free. Hidupku milik Tuhan, aku jalani sehari-hari dengan sadar aku milik Tuhan. Kita terus diubah tentu hidup kita. Tapi kita sadar kita milik Tuhan. Bahwa tidak ada apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Bahwa bahkan segala dosa-dosa kita. Bahwa kalau aku berdosa, aku akan bertobat. Karena dosa itu membuat aku tidak bersuka cita di dalam Tuhan. Aku meninggalkan dosa. Ada firman Tuhan datang menegur aku, tinggalkan, bertobat, kembali kepada Tuhan. Bangkitkan kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Tetapi menyadari bahwa apapun yang terjadi, Tuhan yang jaga, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang pimpin. Bahwa Dia akan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Sukacita apa yang lebih besar apa lagi kalau kita mengerti itu? Mengerti dan memegang dan percaya dan mengalami itu dalam hidup kita. Big or small, kita menyadari Dia bekerja di situ. Tidak ada satu bagian hidup kita pun yang terlepas dari pandangan matanya. Dari perhatiannya kepada kita. Tidak ada. Dia bekerja di segala sesuatu. Setiap aspek hidup kita. Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi saudara orang-orang yang mengasihi Tuhan. Itu mereka yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Ini hal yang kedua yang kita boleh belajar bersama-sama. Biarlah kita sungguh-sungguh disadarkan dan bersyukur, berharap, dan ada sukacita yang besar ketika kita mengerti apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Dan yang terakhir, saudara sekalian, dari doa pertobatan Daud ini juga dia menginginkan, dia mengajarkan melalui doanya ini bahwa orang yang sejati, orang yang diampuni dosanya, bertobat sejati, mengalami keselamatan dari Tuhan, dan Tuhan mengembalikan kegirangan, sukacita karena keselamatan, kegirangan dan sukacita karena pengampunan daripada Tuhan. Maka orang itu adalah orang yang ingin hidup memuliakan Tuhan. Ini sekali lagi ujian ya bagi kita. Biarlah kita mengkoreksi hidup kita. Apakah kita sungguh-sungguh hidup ingin memuliakan Tuhan dan ingin mengajak orang lain juga untuk menikmati kesukaan anugerah belas kasihan Tuhan. Kegirangan yang sejati. Ini dikatakan ayat 15 sampai ayat 17. Maka setelah Daud berseru gitu ya, bangkitkan kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, ayat 14. Karena ayat 15, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Ya, hidup yang baru, keselamatan, anugerah, dan tidak ada apapun yang bisa merebut kita dari kasih Allah, memisahkan kita dari kasih Allah. Kita milik Tuhan, Tuhan yang sudah pilih sebelum dunia dijadikan, Tuhan yang sudah memanggil kita dan yang membenarkan kita, dan Tuhan yang akan terus mengkuduskan, bekerja dalam hidup kita, dan Dia akan pasti akan memuliakan kita. Kita akan berbahagian bersama-sama di dalam kemuliaan Kristus. Maka kita yang sudah mengalami dan sadar apa yang akan kita alami ke depan adalah orang-orang yang ingin mengajak orang-orang lain, mengajarkan kebenaran ini, memberitakan berita ini
kepada orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya mereka kembali kepada Tuhan. Mereka juga mengalami keindahan ini. Saya mengutip perkataan Martin Lloyd Jones yang dia mengeksposisi bagian ini, salah satu buku yang saya pakai di dalam Mazmur 51 ini. Dia mengatakan seperti ini. Any man who realized that God in His grace has forgiven him his sin and has blotted out his transgressions and cleansed and washed him. Any man who realizes how vile he has been and how wonderful this grace and life from God are. Any man who realizes that and really experience it must of necessity feel that there is only one thing to do in this life and this world, and that is to live to the glory of God. If a man does not feel that, he is despicable. If I stand here and say that I believe that God sent His only begotten Son to that cruel cross on Calvary to die for my sin, that God has loved me so much that He has done that for me. If I say that and do not want to live to the honor and glory of God, I say I am the most ungrateful wretch that the world has ever seen. There is no need to argue about these things. Kalau kita sudah mengerti anugerah yang begitu besar dan kita tidak hidup untuk memuliakan Dia, dan selanjutnya membagikan kebenaran ini kepada orang lain, maka kita adalah orang-orang yang pasti kita belum pernah mengerti dan sebenarnya kita belum mengalami anugerah itu, belum menerima anugerah itu. Dan dia kemudian memberi contoh bagian yang kedua. Pertama itu memuliakan Tuhan. Hidup kita, maka kita akan memuliakan Tuhan ketika kita mengerti seluruh anugerah Tuhan. Seperti Paulus mengatakan, aku ada sebagaimana aku ada karena anugerah Tuhan. Tetapi anugerah itu tidak sia-sia dalam diriku. Tetapi aku bekerja lebih giat daripada semua rasul. Tapi bukan aku, melainkan anugerah Tuhan yang bekerja di dalam aku. Sekali lagi, dia mengerti hidup seluruhnya adalah anugerah Tuhan. Lalu Martin Lloyd Jones mengatakan, orang yang hidupnya memuliakan Tuhan, dia juga pasti dan mengalami anugerah ini, dia pasti ingin mengajak orang lain untuk mengalami anugerah yang sama, seperti orang yang menderita sakit selama bertahun-tahun. Contoh yang saya rasa baik ya. Sudah seperti orang kalau kita sakit bertahun-tahun, sudah bertahun-tahun sakit, sangat mengganggu, sangat susah kita. Kita sudah berobat kemana-mana. Obat Western medicine, Eastern medicine, ke dokter, akupunktur, kemana-mana minum obat itu, jamu ini, jamur itu, ya, dan sebagainya. Kita makan segala macam, tidak sembuh-sembuh. Terus sakit, terus tidak enak. Tetapi somehow satu hari, kita ketemu sesuatu yang sederhana, sesuatu yang simple. Sesuatu yang semua orang sebenarnya akan bisa dapat itu, gampang sekali dapatnya. Dan kita makan itu, dan kita sembuh. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Pasti kita akan cerita. Pasti akan cerita di mana-mana, Instagram, Facebook, TikTok, apapun. Ya. Kita akan cerita di mana-mana. Dan orang-orang kita temui. Kita akan cerita terutama. Kita akan cerita kepada orang-orang yang mengalami sakit yang sama dengan kita. Yang sudah bertahun-tahun susah. Yang sudah bertahun-tahun menderita. Seperti kita dulu menderita. Dan kita sembuh oleh sesuatu yang sangat simpel. Datang kepada Tuhan. Percaya, beriman kepada Dia. Angkat tanganmu yang kosong itu, berseru seperti Daud, have mercy on me, O Lord. Dan orang yang datang pada Tuhan seperti demikian tidak akan dipandang hina. Korban sembelihan kepada Allah adalah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Marilah kita menjadi orang-orang yang juga
Beritakan Injil. Jadi saksi Tuhan dimanapun. Tidak harus di jalan. Tapi dalam hidup kita. Ada setiap kesempatan kita bagikan. Dengan berita baik. Kabar baik. Datang kepada Tuhan. Tentu masalahnya adalah tidak banyak orang yang sadar dia sakit. Itu problemnya itu. Tetapi saya akan encourage saudara dengan dua perkataan terakhir. Bahwa meskipun tidak banyak orang yang sadar dia sakit. Tetapi artinya ada orang yang sadar dia sakit. Karena Tuhan sudah bekerja terlebih dahulu dalam hati mereka. Ada orang-orang yang sadar dia sakit, bergumul dengan dosa, terus berjatuh dalam dosa dan sebagainya. Dan dengan segala macam pikiran kehidupan yang kacau dan sebagainya. Ada orang-orang yang demikian. Kita beritakan Injil kepada mereka. Tapi sekaligus terakhir adalah saya percaya bahwa seperti Agustinus katakan bahwa di dalam setiap hati manusia itu ada Christ-shaped hole. Ada daerah, ada lubang yang tidak akan ada kekosongan jiwa manusia yang tidak akan bisa diisi oleh apapun. Oleh harta, oleh seks, oleh luxury, oleh uang, oleh apapun. Tidak bisa diisi, tidak bisa ada kepenuhan jiwa sampai Kristus datang. Tinggal di dalam hatinya. Dan dia di dalam Kristus, Kristus di dalam dia. Itulah semua orang. Orang akan terus gelisah sampai dia bertemu dan kembali kepada Tuhan. Karena itu kita yang sudah mengalami anugerah Tuhan, biarlah kita juga boleh bagikan itu kepada orang-orang sekeliling kita. Biarlah kita hidup memuliakan Tuhan di dalam seluruh aspek hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang padamu pada pagi hari ini. Firman-Mu sudah diberitakan. Dan Engkau sendiri yang di dalam anugerah belas kasihan-Mu berkata-kata ke dalam hati setiap kami. Tuhan, Engkau melihat hati kami. Tuhan, bekerjalah di dalam hati jiwa setiap umat-Mu di IREC Melbourne. Baik yang hadir di sini, baik saudara-saudara kami yang menyaksikan melalui online. Tuhan, biarlah kami boleh berespons dengan benar, sesuai dengan kehendak-Mu. Beri kepada kami hati yang menyadari bahwa seluruh hidup kami ada sebagaimana kami ada, hanya karena anugerah-Mu. Tuhan, ajar kami menyadari bahwa seluruh hidup kami adalah milik-Mu. Dan pakailah hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Bersuka di dalam Engkau. Dan membagikan berita baik ini pada orang-orang sekeliling kami. Beri kekuatan, pimpinlah, dan berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.